datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas tentang isu hak-hak pekerja yang akhir-akhir ini ramai di kalangan pembisnis. Ya, isu ini sendiri mulai ramai lantaran demo-demo yang dengan seiring berjalannya waktu selalu ada dan semakin menjadi. Banyak masyarakat pekerja yang merasa tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Terlebih jika kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini kita sudah kedatangan 4 narasumber, yaitu 2 narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, 1 narasumber dari organisasi pembisnis, dan 1 narasumber lagi dari perwakilan para pekerja. Baik, melihat pekerja yang banyak mengeluarkan suaranya melalui demo-demo, saya mau bertanya kepada perwakilan pekerja, apa sebenarnya tujuan dari demo-demo yang dilakukan ini? Apa tujuan yang ingin dicapai sebenarnya? Sebagai pekerja, kami berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat melindungi hak-hak kami dan meningkatkan kesejahteraan kami. Kami menginginkan upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan pekerjaan yang kami lakukan, serta jaminan keamanan kerja yang memastikan bahwa hak-hak dasar kami tidak dilanggar. Kami juga berharap ada transparansi dan kejelasan dalam peraturan ketenagakerjaan, sehingga tidak ada keraguan mengenai hak dan kewajiban kami. Selain itu, kami ingin adanya dialog yang terbuka dan konstruktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan dengan adil. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Ibu sebagai pemilik bisnis dalam menanggapi keinginan para pekerja ini? Sebagai pembisnis, saya menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini memang menghadirkan beberapa perubahan yang signifikan, tetapi saya percaya bahwa dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih konduktif dan produktif. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial. Kami juga terus beradaptasi dengan perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Menurut perwakilan dari kementerian, seperti apa sih hak yang harus digarisbawahi oleh para pemilik bisnis? Baik, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu Undang-Undang Cipta Kerja atau kita kenal sebagai Omnibus Law. Nah, Omnibus Law sendiri itu disahkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mempermudah birokrasi yang ada di Indonesia sehingga para investor menjadi tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, dengan datangnya para investor tersebut, maka kita harapkan bisa menambah lagi lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pendapatan. Nah, undang-undang ini tuh juga mencakup beberapa aspek, mulai dari ketenagakerjaan, kemudian investasi, usaha-usaha kecil, menengah, mikro, atau MKM, kemudian perizinan pekerjaan. Nah, ya kita harap dengan adanya undang-undang ini, maka hambatan-hambatan yang ada itu jadi hilang dan juga sistem birokrasi yang ada itu jadi lebih mudah untuk dilakukan, begitu. Lalu apakah ada pro dan kontra dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Banyak yang mendukung undang-undang ini karena dianggap bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Namun tidak sedikit juga yang menentangnya karena dianggap merugikan para pekerja, terutama dalam hal hak-hak ketenagakerjaan. Demonstrasi dan aksi protes dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa betapa kontroversialnya undang-undang ini. Jadi jika kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah suatu hal yang besar bagi pemerintah Indonesia dan merupakan suatu langkah yang besar karena yang pastinya kita harap dari undang-undang ini adalah kita bisa menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga menarik para investor untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, walaupun begitu, kita juga masih perlu adanya pengawasan sehingga implementasi ini juga diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan yang pastinya menguntungkan bagi segala pihak yang ada, begitu. Wah, suatu ilmu yang luas ya untuk dipelajari. Seperti tidak cukup jika kita membahas tentang UU Cipta Kerja. Terlebih seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan yang ada antara pembisnis dan pekerja pun semakin rumit dan banyak. Benar sekali. Dengan keterbatasan waktu ini kami harap
terdapat ilmu yang bisa diambil dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Kami berharap podcast ini bisa berguna bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi.